الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullah. Segala puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita pada kesempatan hari ini, menit ini, detik ini masih kita rasakan karunia nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan wasilah nikmat tersebut Allah perkenankan kita hadir kumpul bersama pada kesempatan ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, sholat Jumat berjamaah. Harapan kita serta doa kita mudah-mudahan rangkaian ibadah Jumat kita dari awal hingga akhir dicatat dan diterima sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kembali kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya, dan terima pula kepada seluruh pengikut yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang kumpul pula pada kesempatan ini termasuk bagian umat yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pun pada kesempatan khutbah ini, maka marilah bersama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa kehidupan di dunia ini merupakan sebuah fase atau tahapan awal yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, karena dunia adalah tempat yang menentukan nasib seseorang nanti di akhirat. Memang benar bahwa hidup di dunia hanya sementara, yang abadi hanyalah akhirat. Namun bila kita salah memahami dan salah mengambil sikap dalam kehidupan dunia, maka kesengsaraan akan menjadi nasib kita kelak di akhirat. Dunia itu berasal dari bahasa Arab yang artinya rendah. Dunia adalah lawan dari akhirat. Menurut Syekh Nawawi Banten dalam kitabnya Nasaihul Ibrad, beliau menyatakan bahwa dunia adalah mazada anil hajat, sesuatu yang melebihi daripada kebutuhan kita. Sebagai orang yang beragama, cara pandang kita tentang dunia selayaknya menyesuaikan dengan ajaran agama kita.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada banyak dalil Al-Quran, hadis ataupun ucapan para ulama terkait kehidupan dunia yang secara garis besarnya adalah dapat ditangkap bahwa Islam menghendaki agar seorang hamba tidak melupakan tujuan awal penciptaannya, yakni diciptakan semata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah menggariskan agar hambanya mengupayakan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupa bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW juga menganjurkan doa agar mendapatkan hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah, sebagaimana Allah cantumkan dalam surah Al-Baqarah ayat 201. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ada di antara mereka yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka. Doa memohon hasanah atau kebaikan di dunia maupun di akhirat menunjukkan semangat keseimbangan antara dunia dan akhirat. Bukan hanya bahagia dunia namun celaka di akhirat atau sebaliknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dunia ini juga diumpamakan adalah sebuah ladang akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat kita menanam, sedangkan akhirat adalah tempat kita memetik hasil dari apa yang kita tanam semasa hidup di dunia ini. Maka bahagia atau celakanya seseorang tergantung dari baik dan buruk perbuatan yang dilakukan di dunianya. Dunia adalah perantara menuju akhirat. Di sini berlaku sebuah qaidah, lil wasail hukmul maqasid. Penilaian baik buruknya suatu perantara, yakni dunia, tergantung dari baik buruknya hal yang dituju atau tujuannya. Ketika yang dituju adalah syurga dan ridha Allah, maka baiklah kehidupan dunia. Menginginkan syurga dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah membuat buruknya kehidupan nanti di dunia pula. Manusia diciptakan di dunia, maka perlu diusahakan agar kehidupan di dunia dipenuhi dengan ibadah. Mulai bangun tidur hingga tidur kembali, 24 jam sehari diupayakan semua bernilai ibadah. Bekerjanya, makannya, tidurnya, belajarnya, bahkan rekreasinya pun semua dibalut dengan nilai ibadah. Makan diniatkan agar kuat ibadah. Tidur diniatkan beristirahat melepas letih agar mampu kembali melaksanakan ibadah. Bekerja diniatkan agar mampu mematuhi perintah Allah untuk hanya mengkonsumsi perkara yang halal. Ibadah sendiri berkaitan erat dengan ketaatan. Kehidupan dunia selayaknya diupayakan diisi dengan kepatuhan pada aturan Allah serta berusaha keras tidak melanggar aturannya. Kemaksiatan, kejahatan, pelanggaran hak orang lain adalah bentuk ketidaktaatan atas aturan Allah.
Pelanggaran ini pada akhirnya akan menimbulkan kerusakan dan penindasan di muka bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada perkataan ulama yang menyatakan bahwa dunia itu bagaikan bangkai dan para pencarinya bagaikan anjing. Ad-dunya jifatun wa talabuha kilabun. Pernyataan ulama yang seakan-akan meremehkan kehidupan dunia bukanlah diniatkan untuk menghilangkan semangat seseorang berusaha dan bekerja keras di dunia. Pernyataan ulama tersebut dimaksudkan agar kita tidak menomorsatukan dunia dan lupa akhirat. Dunia tetap penting didapat, bekerja penting untuk dikerjakan. Namun mukmin yang sejati memahami mana yang wasilah, mana yang ghayah, mana yang perantara, mana pula yang menjadi tujuan utama. Al-Imam Abu Hanifah, salah satu imam madhab yang sempat menyatakan dalam sebuah syairnya, hiya dunya aqallu minal qalil wa 'ashiquha adallu minal dalil. Dunia itu lebih sedikit dari apa yang sedikit, para pecinta dunia itu lebih rendah daripada yang rendah. Usimmu bisihriha qaman wa du'ma fahum mutahayyiruna bila dalilin. Sihir dunia mampu membutakan dan menurunkan, mereka kebingungan tanpa ada petunjuk. Anggapan Imam Abu Hanifah yang menganggap remeh dunia ini tidak lantas membuat beliau abai dari bekerja mencari rezeki yang halal. Beliau diketahui sebagai seorang ulama, juga pedagang kain sukses di tokonya di Kufah. Berdagang tetap ibadah dan istifadah, selalu mencari manfaat dan memberikan manfaat kepada orang lain. Ungkapan syair Imam Abu Hanifah tadi sekadar memperingatkan betapa orang yang mencari dunia lupa akhirat adalah hal yang sangat membahayakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, Rasulullah memberi jalan tengah terkait bagaimana pertimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Beliau bersabda dalam riwayat Imam Baihaqi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Sabda Nabi ini mengisyaratkan kita harus mengerahkan daya upaya terbaik untuk pekerjaan duniawi maupun ukhrawi. Terlalu mementingkan dunia dan melupakan akhirat adalah celaka. Beribadah semata tanpa bekerja malah akan menjadi beban hidup keluarga dan orang sekitarnya, malah membuat akhirat kecewa karena perilakunya. Mereka yang bahagia di akhirat pastinya ditandai dengan kebahagiaannya selama hidup di dunia. Walaupun tanpa berkelimpahan harta, namun berlimpah kemanfaatnya bagi orang lain, bagi sesama dan sekitarnya. Inilah arti kecukupan dan kesyukuran. Semoga kita jadikan Allah sebagai hamba yang mampu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin wal mu'minin والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه
وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واقتل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعن كلماتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share.